Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan masuk. Hai Hosea, Hosea lagi ngapain? Hosea baru selesai berdoa nih, Kak. Wah, bagus sekali Hosea. Sebagai orang percaya, berdoa itu adalah waktu di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan. Dan doa itu seperti nafas hidup kita. Iya, Kak. Ini ada yang aku doakan, Kak. Apakah Tuhan akan menjawab doaku? Hosea, kakak akan menceritakan satu kisah tentang orang yang bertekun di dalam doanya. Hosea pernah mendengar nama Nommensen? Dia adalah seorang tokoh pengabar Injil berkebangsaan Jerman yang terkenal di Indonesia. Hasil dari pekerjaannya adalah berdirinya sebuah gereja terbesar di wilayah suku Batak Toba. Gereja itu bernama Huria Kristen Batak Protestan atau singkatannya HKBP. Nommensen sudah memberikan seluruh hidupnya bagi pekerjaan pengabaran Injil di tanah Batak. Nah, ketika dia berumur 13 tahun, ia mengalami kecelakaan berat, yaitu tertabrak kereta kuda, sehingga ia tidak dapat berjalan dalam waktu yang lama. Selama sakit, ia membaca buku-buku dan mendapat cerita dari teman-temannya, yakni kisah tentang pengalaman pendeta-pendeta yang pergi memberitakan Injil kepada banyak orang. Nommensen sangat tertarik mendengar cerita-cerita itu. Maka ketika ia membaca Yohanes 16 ayat 23-26 tentang janji Yesus yang akan mengabulkan doa orang yang meminta kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Nommensen berdoa meminta kesembuhan agar diperkenan menjadi pendeta yang memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Ia kemudian sembuh dan akhirnya menjadi pendeta yang dikirim ke tanah Batak, Sumatera, Hindia Belanda, Indonesia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk terus berdoa, bahkan di segala keadaan apapun. Tuhan mau kita terus berdoa. Hosea, coba baca Yohanes 16 ayat 23b. Aku baca ya, Kak. Yohanes 16 ayat 23b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, di dalam doa pasti kita sering punya permohonan kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengarkan doa anak-anaknya. Namun, terkadang yang kita doakan tidak langsung terjawab, atau mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita doakan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena itu, ketika kita berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, memohon ampun atas dosa kita, dan juga mengucap syukur kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak-Nya. Dan di akhir doa kita menutup dengan kata di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Kak. Aku mau terus berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Adik-adik di rumah, jika adik-adik minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarnya, dan Tuhan juga sedang merencanakan jawaban yang paling baik untuk adik-adik, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk adik-adik. Sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikan kesempatan kepada kami juga untuk melayani Tuhan sesuai rencana-Mu. Dan ajarilah kami agar dapat berdoa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat untuk hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.